Saya tidak sependapat, saya mendengar ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan, buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk? Ini adalah satu misal yang tidak baik ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab dzurriyyat yang agung bagi Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil, ya baik. Tapi bagaimana sekarang pada saat anak-anak bangsa sudah cerdas, Kiai Imaduddin luar biasa cerdas, Kiai Nur Ihya begitu cerdas, Kiai Alwi adalah begitu cerdas, dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada. Seolah-olah bahwa pengakuan Ba'alwi ini sebagai dzurriyyat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana hal demikian bisa terjadi pada saat abad peradaban seperti sekarang ini? Gus Yahya, barangkali hari ini panjenengan bisa mendiamkan banyak ulama dengan cukup perkataan panjenengan. Tapi anak-anak kita ke depan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat siang sahabat Nusantara, dimanapun panjenengan senantiasa berada dalam kemuliaan. Marilah kita sama-sama doakan guru-guru kita, para alim ulama, Nahdlatul Ulama di seluruh Nusantara, semoga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pada siang hari ini Abah ada di kebun, tetapi karena ada beberapa teman yang bisa minta tanggapan kepada Abah tentang kondisi yang terakhir hari ini, bukannya makin membaik, adalah ternyata urusan nasab ini adalah makin memburuk, ya. Sehingga timbullah penilaian kepada guru-guru kita yang duduk di struktur ya di sana. Tetapi Abah ingin ingatkan kepada kita semua, sesungguhnya kemuliaan Nahdlatul Ulama itu bukan pada struktur, tetapi ada pada kultur, ya. Karena struktur itu bisa saja adalah terbentuk, ya, bisa saja dia terbentuk dengan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka oleh karena itu, ya, tetap kepada para kultur, ya, para ulama Nusantara dimanapun berada, tetaplah kompak. Pada dasarnya, insya Allah selama kita adalah lurus dalam niat ingin menegakkan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ingin memuliakan dzurriyyah Rasul yang sebenarnya adalah, dan juga sekaligus adalah memuliakan para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka oleh karena itu, ya, tetap dingin di hati kita, tetapi tidak boleh diam, karena pada dasarnya saya setuju dengan beberapa pandangan para ulama-ulama yang sudah bicara bahwa kondisi kita hari ini di pengurusan Nahdlatul Ulama di PBNU adalah yang terburuk yang pernah ada. Saya setuju itu, baik di level ketua PB-nya maupun adalah pada roisnya. Kalau silakan Anda bandingkan rois dengan rois,
kemudian juga antara ketua PB adalah dengan ketua PB. Nah inilah yang saya khawatirkan sahabat, pada saat barangkali ada beberapa yang kita diskusi di Lampung, ya, tetapi pada saat itu saya meyakinkan penjenengan-penjenengan bahwa saya punya harap yang cukup besar kepada Gus Yahya ini. Dilihat dari tingkat intelektual dan pendidikan yang menurut saya pengalaman luar negeri yang sangat baik, ya. Walaupun saat itu adalah saya harus melegowokan perpindahan kepengurusan dari Profesor Dr. Kiai Agil Siroj yang menurut saya sangat mumpuni saat itu adalah kepada Gus Yahya. Tetapi yang ingin saya catat pada saat itu, ya sahabat, pada kesempatan ini, sesungguhnya kita mendengar sendiri, bagi sahabat-sahabat yang hadir saat itu adalah di Lampung, kita sedikit barangkali tercerahkan dengan pidatonya Gus Yahya tentang fikih peradaban. Yang artinya kalau udah bicara fikih peradaban, berarti fikih itu adalah tidak akan lepas, tidak akan sepi dari ilmu pengetahuan. Karena kita udah hampir 1500 tahun sejak baginda Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian perjalanan ulama dari Imam Mujtahid sampai sekarang sudah sangat jauh, ya sahabat. Maka tentu saja barangkali hari ini banyak hal yang bisa dikoreksi, banyak hal yang barangkali akan menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi hari ini adalah peradabannya memang peradaban ilmu pengetahuan. Yang menjadi masalah menurut Abah adalah timbulnya masalah ini adalah pada saat hari ini peradaban ilmu pengetahuan, tetapi pada saat kita punya masalah yang kebetulan masalah itu adalah tentang hal nasab. Nasab ini adalah memang di bidang adalah masuk dalam kategori fikih, disebut masuk muamalah, bukan ubudiyah pun bukan. Tapi dia tetap adalah bagian bab fikih. Maka seharusnya kalau seandainya kita menuntut Gus Yahya tentang fikih peradaban, maka seharusnya dengan fikih peradaban berarti fikih yang menggunakan adab modern di akhir zaman ini, di mana ayat-ayat kauniyah telah Allah dohirkan, ilmu genetika, ilmu sejarah, dan segala ilmu hari ini oleh Allah didohirkan. Barangkali sebetulnya inilah isyarah yang Allah berikan kepada kita, bahwa dalam setiap tindakan kita yang berkaitan dengan bab fikih, itulah kenapa bab fikih ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimutlakan, akan sangat berpengaruh kepada ruang dan waktu. Maka kita melihat sejarah bagaimana perkembangan ilmu fikih sampai hari ini sahabat, maka itulah kenapa banyak persoalan-persoalan yang muncul, karena hari ini kita berhenti menggunakan akal kita adalah memahami tentang ilmu fikih ini. Sehingga inilah persoalan pada saat timbul ilmu masalah nasab hari ini. Seharusnya kalau menurut Abah, kalau seandainya Gus Yahya berpegang pada pendapatnya sendiri yang disampaikan beliau pada saat muktamar di Lampung, adalah sesungguhnya harusnya persoalan yang sekarang ini adalah yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan bab nasab ini adalah kalau menggunakan fikih peradaban, berarti kita harusnya sudah selesai pada saat ilmu pengetahuan disertakan di dalamnya. Saya tidak sependapat, saya mendengar ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan, buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk? Ini adalah satu misal yang tidak baik, ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab dzurriyyat yang agung bagi Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil, ya. Inilah barangkali yang saya berharap kepada Gus Yahya dan juga berharap kepada Rois Am, yang menurut saya adalah betul-betul hari ini kita harus akui bahwa adalah hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan, ya, untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Dia cinta tanah air. Itu yang harus pertama dipegang. Sehingga Abu Ya'mur tadi pernah berkata tentang
mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang kepada ayam kampung, karena ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya, sehingga dalam waktu cepat kita bisa menikmati dagingnya. Maka inilah harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya isyarah yang diberikan oleh ulama besar Nusantara yang merupakan mufti daripada mazhab Syafi'iyah yang diakui oleh dunia, dan beliau sudah mengatakan kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung, ya, bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor, bukan pada ayam yang tumbuh besar tetapi tidak melalui proses natural. Oleh karena itulah sahabat, ya, pada dasarnya fikih peradaban adalah bicara tentang filologi. Fikih peradaban adalah bicara tentang genetika. Fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa catatan, bahwa bisa jadilah catatan itulah tidak lengkap. Ini bicara tentang dzurriyyat Rasul. Maka kita adalah sepakat, ya, yang berkaitan dengan baginda Nabi. Kalau kita dalam kitab-kitab nasab kepada ulama-ulama yang ada wujudnya, yang ada sosoknya, maka sesungguhnya setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena pada dasarnya di abad keempat, sahabat, adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia bersama Khalifah Umar bin Khattab, sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh, ya, berbicara tentang seseorang yang memiliki adalah kedudukan tinggi, apalagi sebagai dzurriyyat Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrecord, ya. Maka oleh karena itulah mungkin sebaiknya ke depannya siapapun yang menjadi ketua PBNU, siapapun yang menjadi Rais Am PBNU, pada dasarnya kultur adalah hanyalah temporary. Tetapi temporary adalah memiliki implikasi, memiliki dampak yang luar biasa kepada kultur. Sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang, pertama, sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kembali primitif dalam berpikir, walaupun sesungguhnya beliau ini pernah berkata bahwa sesungguhnya kepengurusan PBNU sekarang adalah akan menjalankan fikih peradaban, yang berarti bukan lagi menggunakan perasaan, tetapi sesungguhnya adalah karena fikih itu adalah aini, perkara-perkara yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan itu adalah aini, karena perkara-perkara yang di akhir zaman ini, kenapa Allah dohirkan ayat-ayat kauniyah, teknologi semakin canggih, pada dasarnya segala apa yang goib di awalnya, segala apa yang tersembunyi di awalnya, sahabat, maka di akhir zaman ini sesungguhnya banyak didohirkan oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah. Maka tentu saja pada saat sebuah lembaga yang sangat besar, yang dimana diikuti oleh mayoritas adalah kaum muslimin yang berlandaskan kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentu saja pada saat seorang pemimpinnya tidak memiliki rasa nasionalisme, pemimpinnya tidak paham Pancasila, pemimpinnya tidak paham sejarah bangsanya sendiri, maka akhirnya mereka tanpa, bahkan sekarang saya bisa katakan bahwa ngeyelnya mereka itu adalah karena keterbatasan pandangan ilmunya. Baik dengan pandangan nadhara adalah pandangan dengan ro'ah, hanyalah menggunakan pandangan ro'ah, baik dan buruk kepada pandangan apa yang dilihat mata dohir, tapi sudah tidak mampu memandang dengan nadhara, adalah pandangan adalah di kolbunya. Pada saatnya di situ adalah akan menemukan baik dan buruk lebih baik daripada pandangan yang dilihat oleh mata. Itulah Allah berfirman, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka sesungguhnya pada saat kita melihat dengan ro'ah, pandangan dohir, maka akan muncul, bicaralah kitab Sulamut Taufik, ya, dari sekian kebaikan selalu ada, ya, karena kebaikan itu adalah tidak ada kaitannya dengan nasab terkadang.
Sebagaimana Ikrimah adalah putrinya Abu Jahal, beliau adalah menjadi mufassirin yang terkenal. Tidak ada masalah sesungguhnya di sana. Tetapi pada dasarnya yang ingin saya tegaskan, bahwa pada saat taklid buta yang menutup hakikat daripada akal yang telah Allah berikan, yang mana nanti didohirkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, baik itu filologi, baik itu genetika, baik itu ilmu sejarah. Apalagi sekarang tidak ada sahabat dari walaupun sudah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun, dengan menggunakan karbon C14 kita akan bisa mengukur umur sebuah benda, umur sebuah manuskrip, umur sebuah termasuk juga batu yang digunakan pada makbaroh itu. Maka kalau hari ini, di mana pada saat ilmu pengetahuan sudah sampai pada luar biasa, sampai pada sangat tinggi ilmu pengetahuan itu, tapi kita tidak menggunakan, adalah itu berarti kita telah membunuh akal kita. Berarti kalau dengan saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rois Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar, ya. Bahkan tidak disadari bahwa kita telah merendahkan, seolah-olah kalau seandainya catatan itu tidak ada. Tetapi kalau kita mengambil perbandingan pada ulama-ulama yang lain, misalnya Tuan Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana karyanya jelas, bagaimana kitab-kitabnya jelas tadi semua. Dan tentu saja sampai hari ini, kalau menurut saya tidak ada banyak yang akan menolak tentang hal itu, karena memang secara bukti empiris, bukti sejarah adalah tercatat dengan baik. Tapi bagaimana sekarang, pada saat anak-anak bangsa sudah cerdas, Kiai Imaduddin luar biasa cerdas, Kiai Nur Ihya begitu cerdas, Kiai Alwi adalah begitu cerdas, dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada. Seolah-olah bahwa pengakuan Ba'alwi ini sebagai duriat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana hal demikian bisa terjadi pada saat abad peradaban seperti sekarang ini? Gus Yahya, barangkali hari ini panjenengan bisa mendiamkan banyak ulama dengan cukup perkataan panjenengan. Tapi anak-anak kita ke depan adalah lulusan-lulusan daripada universitas-universitas. Mereka nanti akan datang bertanya tentang sejarahnya, tentang filologinya, tentang genetikanya, sebuah plan yang kemudian nanti itulah semakin tidak jelas. Karena pada dasarnya hari ini kita harus mengakui adanya teknologi. Barangkali dulu sahabat, kenapa perkara-perkara ini tidaklah tidak ramai, ya, sehingga bahasanya seolah-olah syuhroh wal istifadoh yang dipaksakan. Di Indonesia saja, kalau kita lihat ada 6 aliran agama di Indonesia. Ada begitu budaya yang banyak di Indonesia. Ada suku, 800 suku, ada 1000 lebih bahasa di Indonesia. Sesungguhnya yang mengisbat kepada Ba'alwi itu adalah hanyalah Nahdlatul Ulama. Nah, hanya Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah tidak mengakuinya. Persis tidak mengakuinya. Wahabi apalagi, ya. Kemudian yang lain-lain pun tidak mengakui Ba'alwi sebagai duriat Rasul, ya. Nah, lantas kenapa kita bersikukuh seolah-olah bahwa kita Nahdlatul Ulama adalah, dan sekarang pun pada saat ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda yang sangat luar biasa dalam keilmuan adalah mereka ahli hadis, ya, kayak Kiai Alwi, kemudian juga Gus Abbas juga ahli hadis, Kiai Imaduddin juga luar biasa kalau menurut Abah ahli dalam segala banyak fan, ya. Nah, kemudian juga termasuk ahli hadis dan juga, tetapi kemudian kita malah muncul orang yang mulai bertanya kepada orang tua, Kiai Mustakmar dipecat. Pada saat seorang pemuda, seorang anak yang merupakan turunan ayam kampung, asli ulama Nusantara, dan sangat mencintai negara ini, kemudian malah juga adalah dipecat. Ini justru adalah para Romo ini, Gus Yahya, kemudian juga adalah Rois Am, justru sampean panjenengan-panjenenganlah yang memecah belah umat. Karena Indonesia itu, ingat, Habib itu tidak dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan hari ini kalau dibikin survei, lembaga survei, mana yang mempercayainya dan mana yang tidak mempercayainya. Demi Allah, saya jamin 1000% bahwa yang tidak mempercayainya akan jauh lebih banyak
daripada seluruh rakyat Indonesia. Maka disebut syuhrah wal istifadah, bukan syuhrah wal istifadah. Sesungguhnya adalah data yang tidak jelas dari awal, kemudian juga teknologi yang belum disiapkan oleh Allah saat itu, maka tentu pada saat itu adalah bukan syuhrah wal istifadah, tetapi sesungguhnya adalah merupakan diamnya mereka-mereka, karena memang dalam ilmu nasab ini akan kembali, kalau menurut Abah adalah akan mengikuti ruang dan waktu. Sama dengan sifat hukum fikih akan mengikuti ruang dan waktu, ya sahabat. Maka kalau seandainya, kalau bab nasab ini adalah bagian dari ilmu fikih, kemudian ilmu fikih dimatikan, semacam itu, maka tidak ada lagi ijtihad. Jadi semua dalam berkaitan dengan ilmu fikih, ya. Tentu kita kemarin dalam menghadapi COVID sekalipun kita akan bingung. Bagaimana Anda menghentikan sholat Jumat? Adalah pada saat diperintahkan oleh Allah kita melaksanakan sholat Jumat. Itu karena hasil ijtihad ilmu pengetahuan. Panjenengan percaya pada saat kita melaksanakan ada COVID-19, di mana pemerintah Umaro memerintahkan oleh kita bahwa walaupun sholat itu baik dan wajib kepada Allah, tapi pada saat kondisi darurat, maka sholat yang dianggap wajib sekalipun adalah dihilangkan. Inilah mungkin pelajaran tentang. Kemudian juga bagaimana Anda menolak ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kita berjalan setiap hari berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya hari ini Abah bisa live karena ilmu pengetahuan. Dan bagaimana panjenengan pergi haji ke Tanah Suci adalah karena hasil buah ilmu pengetahuan. Adakah pesawat? Kalau begitu, kalau panjenengan tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, apalagi yang berkaitan dengan nasab seseorang yang dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal ini harus lebih akurat daripada kita hanya meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu ada. Buktinya Anda bisa menggunakan HP, menggunakan mobil, menggunakan motor, bisa menggunakan teknologi-teknologi lainnya. Bahkan Anda sudah bicara tentang bagaimana adalah berlakunya terjadinya yang terjadi pada alam. Tetapi pada saat bicara dengan nasab, padahal sesungguhnya kalau girohnya, semangatnya yang kita lakukan adalah demi kebaikan. Karena sekali lagi saya sampaikan, berbeda ulama muda hari ini dengan ulama-ulama kita dulu, ya. Hari ini tidak bisa kita memaksakan sesuatu yang bisa diuji dengan ilmu pengetahuan, kemudian lantas kita hanya asal percaya saja. Maka kasihanilah, wahai Gus Yahya, wahai juga Rois Am, kasihanilah ulama-ulama muda NU yang sudah cerdas luar biasa, nalarnya, dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bukan hanya afala takfurun, tapi ada afala yatadabbarun. Kalau sudah tadabbur, itu tinggi derajatnya lebih dari tafakkur, ya. Maka tadabbur itu sudah jelas, tadabbur alam. Berarti itu sudah bicara ilmiah. Dan Allah yang merangsang itu. Nah inilah yang kan menurut Abah, ini kebanyakan dari kata ulama-ulama tradisional, Nahdlatul Ulama, ya, ini adalah masih mengerti tentang nas, tapi bingung memahami mafhum nas, ya. Allah bercerita tentang bagaimana Allah turunkan hujan dari langit. Tetapi yang Allah ingin ajarkan kepada kita saat itu, Allah berkisah tentang air hujan diturunkan dari langit. Kemudian kata Allah, kemudian hiduplah segala tanaman hidup, ikan hidup, apa-apa hidup. Kemudian apa? Bagi orang yang ngerti mafhum nas, perintahnya adalah apa? Adalah untuk membuat bendungan. Bagaimana kita, itulah sesungguhnya Al-Quran yang pada saat diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan, ya. Bahkan ilmu pengetahuan yang membuktikan hari ini Quran berbicara tentang gunung yang berpindah. Ternyata hari ini bisa dibuktikan kenapa anak Krakatau itu muncul. Pada saat bapaknya Krakatau 1883 adalah tenggelam. Ilmu pengetahuan mengatakan itu. Bahkan telitinya pengetahuan tentang komet Halley. Komet Halley yang akan muncul 400 tahun sekali. Lihat bagaimana teleskop dunia, badan-badan yang memperhati tentang antariksa, bisa memastikan kapan komet Halley itu akan datang, jam berapa dia datang, menit keberapa, detik keberapa. Sedemikian canggihnya ilmu pengetahuan.